Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakangi proses terjadinya proklamasi. Apa saja, teman-teman? Mari kita bahas bersama-sama. Latar belakang pembacaan teks proklamasi dimulai atas penyerahan Jepang terhadap sekutu, di mana sebelumnya Jepang telah berjanji pada Indonesia pada tahun 1945 bahwa akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pembunuhan tersebut dilakukan karena tentara Jepang pada saat itu sedang terdesak oleh sekutu yang pada saat itu adalah Amerika teman-teman. Bahkan Kepulauan Saipan juga sudah berhasil direbut dari Jepang. Kepulauan Saipan sendiri merupakan salah satu tempat bersejarah dalam peristiwa Perang Dunia II dan Perang Asia Timur Raya. Selama perang, pulau ini dijadikan menjadi bagian dari jajahan Jepang karena Jepang ingin menguasai sumber daya alam yang kaya dari pulau tersebut. Di pulau ini, Saipan juga dijadikan pangkalan militer Perang Dunia II oleh Jepang. Sehingga selanjutnya pada tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan juga PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari didirikannya dua organisasi tersebut adalah untuk menarik simpati teman-teman masyarakat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Namun saat Perang Pasifik terjadi, Hiroshima dibom pada tanggal 6 Agustus, disusul teman-teman Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Bom yang berhasil melumpuhkan dan juga meluluh lantahkan kekuatan dua kota besar Jepang ini teman-teman. Peristiwa tersebut itu bahkan membuat sekitar 14.000 penduduk Jepang pada saat itu menjadi korban, dan akhirnya Jepang mengakui kalah dari sekutu. Buntut dari peristiwa itu adalah Jepang berjanji memberikan kemerdekaan kepada Republik Indonesia teman-teman pada tanggal 24 Agustus 1945. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra teman-teman menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Di sini pro kontra ini terjadi antara golongan yang muda dan juga golongan yang tua teman-teman. Di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta. Sementara golongan muda diwakili oleh para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda itu menganggap teman-teman bahwa golongan tua itu terlalu konservatif teman-teman, atau terlalu nurut sama si Jepang yang menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945. Sebab mereka itu menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan juga sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang pada tanggal yang telah ditentukan oleh mereka. Di sisi lain, golongan muda itu menolak jika proklamasi itu harus dilaksanakan melalui PPKI teman-teman. Pasalnya, golongan muda ini menganggap bahwa PPKI itu merupakan bentukan Jepang teman-teman, dan mereka menginginkan kemerdekaan itu dengan kekuatan sendiri. Adalah Sultan Syahrir teman-teman, yaitu pemuda pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya rapat resmi pun dilangsungkan teman-teman oleh para golongan muda, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur Jakarta, yang dihadiri oleh Johar Nur, Subianto, Armansyah, Chairul Saleh, Kusnandar, Mekana, Margono, dan juga Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Chairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak harus menggantungkan kepada pihak lain dan merupakan hak rakyat Indonesia yang telah berjuang mati-matian teman-teman. Meski keputusan rapat yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka itu tetap bersikeras teman-teman dengan pendiriannya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI.
Sehingga pada akhirnya para pemuda ini membawa Soekarno-Hatta, dalam tanda kutip mereka menculik ya teman-teman Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ya teman-teman, yaitu salah satu wilayah di Karawang ya teman-teman. Pilihan membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok atau di luar Jakarta adalah untuk menjauhkan mereka berdua dari pengaruh Jepang. Pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok juga dibantu dengan perlengkapan tentara peta pada saat itu. Rengas Dengklok sendiri dipilih karena lokasinya yang sangat strategis dan juga terpencil ya teman-teman. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok akhirnya membuat pikiran dari Soekarno-Hatta itu berubah, dan akhirnya mereka juga ingin segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ya teman-teman. Setelah kembali ke Jakarta, mereka menuju ke kediaman Laksamana Maeda ya untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rumah Laksana Maeda sendiri dipilih dan menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia karena Maeda merupakan ya kepala kantor penghubung Angkatan Laut yang aman dari ancaman militer Jepang. Pertemuan di kediaman Laksamana Maeda ini dihadiri pula oleh Soekarno, BM Diah, dan juga Mbah Diro ya dari golongan mudanya. Pada akhirnya berdasarkan pembicaraan antara Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, didapatkanlah sebuah rumusan yang disebut dengan proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Naskah tulisan tangan Soekarno ini nantinya mengalami 3 perubahan ya setelah diketik oleh Sayute Melik. Setelah dirumuskan dan disahkan ya, pembacaan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Mulanya rakyat dan para tentara Jepang mengira bahwa pembacaan teks tersebut akan dilakukan di lapangan Ikada ya pada saat itu. Bahkan atas dasar prasangka ini, tentara Jepang sudah memblokade nih jalan yang untuk ke lapangan Ikada terlebih dahulu ya. Pemimpin barisan pelopor Sudiro yang hadir di lapangan Ikada pada saat itu kemudian menyampaikan situasi yang terjadi di sana kepada Muwardi, yaitu Kepala Keamanan Soekarno. Saat itu ia mengetahui bahwa pembacaan proklamasi ternyata akan diikrarkan ya di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Pada saat itu juga halaman rumah Soekarno telah dipadati oleh massa menjelang detik-detik proklamasi. Semua sibuk mempersiapkan pembacaan teks, bahkan Fatmawati, istri Soekarno, telah yang menjahit bendera dengan tangan yang ukurannya tidak standar ya. Setelah persiapan lengkap, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang menjadi sejarah kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar ya teman-teman. Penduduk Indonesia itu harus sabar menunggu bertahun-tahun agar Indonesia itu bisa meraih kemerdekaannya. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun masih banyak nih teman-teman perjuangan lainnya yang harus ditempuh, seperti pembuatan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dan lain-lainnya agar Indonesia bisa menjadi negara yang seperti sekarang ini ya teman-teman. Gimana teman-teman, itu adalah ya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, dan semoga ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian ya teman-teman. Selamat kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga kita bisa menjadi warga negara yang pastinya bisa membanggakan Indonesia dan jadi warga negara yang baik ya teman-teman. Kita sudah dikasih sebuah negara yang merdeka nih teman-teman, walaupun dalam tanda kutip merdeka itu belum kita ya terima sebagaimana mestinya di negara-negara merdeka yang lain, tetapi setidaknya kita tidak lagi ya bertemu dengan para penjajah ya teman-teman. Dan semoga Indonesia semakin maju ke depannya. Saya Sema Terus ya, sampai jumpa di video selanjutnya.